anak-anak semua? Pagi. Sebelum kita mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar kita diberikan kemudahan, kelancaran dalam kita belajar nanti. Silakan ketua kelas memimpin doa. Coba duduk, siap tak berdoa mulai. Selamat pagi semua. Pagi. Kurang semangat kalau misalnya Pak Arif bilang selamat pagi, bilang jawabnya bagaimana? Pagi, 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 luar biasa. Oke ya, mengepalkan tangannya. Oke, selamat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa semangatnya. Kita doakan semoga ada sehat dan besok pagi bisa sekolah seperti biasa. Baik anak-anak, kali ini Pak Arif akan mengajarkan kalian tentang berpikir komputasional. Oke, ya, apakah anak-anak pernah mendengar kata-kata komputasional? Oke. Komputasional dari kata apa kira-kira? Ada yang tahu? Apa? Komputer. Komputer. Pernah melihat komputer kan? Komputer. Kalau komputasional itu berarti cara kita berpikir seperti komputer. Nah, ini kecerdasan yang luar biasa sekarang ya. Sudah banyak sekali komputasional atau kecerdasan artifisial yang ada di internet. Baik, yuk semuanya ada ke depan dulu. Ya, kita akan belajar tentang pengertian berpikir komputasional terlebih dahulu nanti, kemudian menganalisis pemecahan masalah berdasarkan pilar berpikir komputasional, dan terakhir kita akan menerapkan prinsip berpikir komputasional dalam menyelesaikan masalah. Baik, selanjutnya, nah bisa diperhatikan ini. Oke, apakah ini foto dari teman kalian?
Tidak. Tidak. Apakah ada yang mirip? Coba diperhatikan. Mirip siapa? Ayo. Apa sebutkan? Siapa? Seperti Alisa. Alisa kan cita-citanya ingin menjadi guru. Nah, Pak Arif mengubah pakai kecerdasan artifisial dengan muka Alisa menjadi seperti ini, menjadi seolah-olah menjadi guru. Ya, nih dari ini fotonya, kemudian Pak Arif ubah pakai kecerdasan artifisial jadi itu. Oke, Pak Arif tidak mudah, tidak terlalu sulit untuk mengubah ini. Ada lagi. Nah, ini kira-kira siapa ini? Arif Maulana. Ya. Oke, dari foto ini diubah menjadi ini. Bisa. Oke. Ya, sungguh luar biasa ya. Lanjut. Coba bayangkan apa saja kegiatan yang kamu lakukan sebelum berangkat sekolah. Angkat tangan. Sebelum berangkat sekolah kalian melakukan hal apa saja? Apa yang kalian lakukan sebelum dari subuh sampai ya? Mandi, apalagi? Beribadah, apalagi? Makan, gosok gigi, apalagi? Membereskan tempat tidur, ya betul. Lanjut apa lagi? Menyiapkan jadwal, boleh. Apa lagi yang belum? Ya, hal itu sudah kalian lakukan setiap harinya. Oke. Yang kedua, apa yang kamu lakukan jika mau berangkat sekolah tapi sepatu basah? Ya, kamu apa yang kalian lakukan? Menangis? Tidak. Sudah bisa kok. Apa? Kira apa yang akan kalian lakukan? Pakai sandal, boleh. Yang lain? Mengalihkan sepatu. Yuk. Gimana? Nyeker. Ada lagi? Oke, kita lanjut dulu lagi. Ya, apakah kalian langsung jalan ke sekolah tanpa pikir panjang? Jalan saja, atau berpikir dulu lalu memilih langkah terbaik? Memilih langkah terbaik. Contohnya, kalau misalnya punya sepatu dua, pakai sepatu satunya. Kalau misalnya ada sepatu yang kakak-kakak kalian, bisa pakai itu. Nah, pola-pola ini merupakan pola-pola berpikir komputasional. Oke, kita akan terangkan nanti. Apa itu berpikir komputasional? Nah, seperti yang Pak Arif katakan tadi, bahwa berpikir komputasional merupakan cara berpikir untuk memecahkan masalah dengan langkah-langkah yang teratur dan mudah dipahami, seperti cara kerja komputer. Nah, cara kerja komputer itu harus per langkah-langkah, tidak boleh diacak-acak, itu tidak boleh. Ya, itu harus teratur. Ya. Kemudian ini manfaatnya berpikir komputasional ini akan mendukung kemampuan abad 21 melalui konsep 4C, critical thinking atau berpikir kritis, creativity atau berkreasi, communication atau berkomunikasi, dan collaboration atau berkolaborasi. Membantu menyelesaikan masalah secara sistematis dan efisien. Ini merupakan hal yang harus ada dalam pembelajaran kita. Ada 4C. Itu kita harus selalu berpikir kritis, harus berkreasi, kemudian berkomunikasi dengan teman-temannya, dengan orang lain, kemudian harus berkolaborasi atau bekerja sama dengan teman-teman. Lanjut. Nah, prinsip berpikir komputasional itu dibedakan menjadi 4. Ya, Pak Arif juga sudah membagi kalian menjadi 4 kelompok. Nah, ini nanti akan dibahas per kelompok. Yang pertama adalah di komposisi, kelompok 1 ya, komposisi. Kemudian ada pengenalan pola, kelompok 2. Kemudian kelompok 3 itu ada abstraksi, kelompok 4 itu algoritma. Pak Arif jelaskan dulu pengertiannya dari 4 prinsip ini. Oke, dari di komposisi terlebih dahulu. Memecahkan masalah menjadi bagian kecil. Jadi masalah kan besar, itu bisa dipecahkan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Contohnya, mau pergi ke sekolah. Nah, seperti yang Pak Arif
katakan tadi, tanyakan tadi. Nah, kalau mau pergi ke sekolah berarti harus ada langkah-langkah, ya, seperti langkah-langkah kecil, ada bangun paginya, kemudian mandi, ada sarapan. Kemudian, kalau pengenalan pola, mencari kesamaan atau pola dari masalah. Pengenalan pola seperti materi seni rupa, ada pola toh, ya, ada kotak, ada lingkaran, kotak lagi, lingkaran lagi. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, contohnya mencocokkan kaos kaki saat mencuci berdasarkan warna atau motif. Dan kan ada warna putih, hitam, itu bisa kalian lakukan untuk belajar tentang pola. Ya, lanjut. Abstraksi, fokus pada hal penting, mengabaikan yang tidak perlu. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang tidak perlu, dibuang saja, cari hal yang penting. Contohnya menggambar peta sekolah tanpa detail yang tidak penting. Nah, misalnya mau menggambar yang tidak penting itu apa ya? Misalnya ada pohon kecil, rumput, apakah mau digambar? Tidak perlu. Yang terakhir, algoritma itu langkah-langkah yang jelas dan berurutan untuk menyelesaikan masalah. Jadi kalau misalnya mau membuat mie instan, ini harus memanaskan air dulu, terus apa lagi? Memasukkan mie, terus setelah memasukkan ini apa? Tunggu sampai matang. Kan sudah panas, airnya sudah panas ya, sudah mendidih. Kemudian memasukkan mie, tunggu sampai matang. Nah, sambil kita menunggu matang, kita siapkan apa dulu? Bumbu mangkok, dimasukkan bumbu-bumbunya, terus dituangkan. Itu contoh membuat mie instan. Baik, selanjutnya kesimpulannya, prinsip berpikir komputasional itu ada 4: dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, algoritma. Dalam berpikir komputasional, kamu bisa menyelesaikan masalah secara lebih efektif. Oke, kita akan breaking terlebih dahulu. Maju lagi, kanan, kiri, maju, mundur, maju, kanan, kiri, maju, mundur, maju, kanan, kiri, maju, mundur, maju, kiri, maju, mundur, maju, maju. Nah, sekali lagi, ya, ke belakang lagi, ya. Oke, satu kali lagi. Pak nanti akan memperhatikan kalian. Adakah yang tidak kompak, ya? Oke, ya. Ayo, jajak. Tangan kalian di pundak dari teman kalian yang depannya, gitu ya. Di pundak. Oke, ya. Kanan, kiri, maju, mundur, maju, 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 kanan, kiri, maju, mundur, maju. Oke, tepuk salut. Semua jempol. Salut. Akan kembali. Oke, ya. Pak Ari perhatikan kompak semua dari 4 kelompok ini. Oke. Baik, kita sekarang akan ke kelompok masing-masing, ya. Tadi ada kelompok 1, kelompok apa namanya? Dekomposisi. Kelompok 2 apa namanya? Pengenalan pola. Kelompok 3 apa itu namanya? Abstraksi. Kelompok 4 algoritma. Oke, Pak Ari akan berikan lembar kerja kalian, ya. Kelompok 1, kelompok 2 pengenalan pola, kelompok 3 abstraksi, kelompok 4 algoritma. Silakan kalian diskusikan dengan teman satu kelompok
dan dikerjakan secara bersama-sama. Silakan. Yuk berkumpul bareng. Yuk ke tengah. Agak ke sana. Nama anggota kelompok ditulis dulu. Nah, misalnya diaduk dulu terus dimasukkan air panas, kan balik. Nah, kalau misalnya kebalik gimana? Tidak. Yo, tidak. Tidak. Ya. Memilih dana yang yang kalau langsung 3/4 sama dengan 3/4 sama dengan lebih tinggi lebih sederhana dijawab apa biasa ya. Kecerdasan artifisial. Kelompok 3 selesai ya. Kelompok 2 belum. Oke, kita ke kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan maju kelompok 1. Kelompok 1 silakan maju. Maju semua.
salah satu memimpin teman-temannya, memperkenalkan diri teman-temannya. Yuk, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan dari kelompok sini. nama berapa Kelompok alif, 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 tujuan memperkenalkan dari kecil supaya kalian bisa sekolah. Tugas sebutan kegiatan tulisan yang harus dilakukan. Kegiatan tersebut beragam sekolah. Konsep kegiatan tulisan tersebut menjadi bagian kecil. Melakukan kamar, beribadah, mandi, ekonomi, menyiapkan jadwal dan sarapan. Stop dulu. Oke, dari kelompok satu itu ada pertanyaan. Kan pertanyaannya diminta untuk membayangkan kalau mau berangkat sekolah itu terus apa saja gitu kan. Ada kegiatan besar, yaitu kegiatan-kegiatan sebelum berangkat sekolah. Kemudian itu dipecah menjadi kecil-kecil. Itu. Ada apa tadi? Merapikan tempat tidur, terus beribadah, terus mandi, gosok gigi, menyiapkan jadwal, ya sarapan. Oke, sip. Selanjutnya, ya apa? Oke, perhatikan dekomposisi itu memecahkan dari kegiatan yang besar itu dipecahkan menjadi kecil-kecil agar semuanya bisa berjalan dengan lancar. Kalau misalnya salah satu dihilangkan, tadi bagaimana? Akan kacau. Misalnya tidak makan akan lapar. Kalau misalnya tidak minum akan haus, sampai ke sekolah akan haus. Kalau misalnya tidak dijadwal pelajarannya maka PR tidak sampai ke sekolah contohnya. Oke. Beri tepuk salut untuk kelompok satu. Tepuk salut. Jempol. Salut. Silakan kembali ke tempat. Sudah dimulai. Ya, yang keras. Anggota kelompok Hercita, Evelyn, Rian, Dewi, Fadil, dan Aska. Mereka adalah NPCB dapat melakukan kegiatan secara berurutan sebagai berikut. Senin mencuci baju, Selasa mencuci kami yang ulangan. Tuliskan dua kegiatan lain yang biasa kamu lakukan setiap kali aktivitasmu menjadi bermula dan berlaku. Tuliskan dua kegiatan lain lainnya. Nah, yang hari Jumat dan Sabtu yang titik itu di siapa? Mencuci piring, sapu. Ya, boleh sih, betul itu. Lanjut. Mengapa kamu memilih kegiatan tersebut? Agar kegiatan di sekolah itu lanjut. Karena agar kegiatan pola yang teratur. ya pola teratur. Lanjut. Oke, ini ditulis. Kalian tuliskan soalnya di sana. Untuk tulis itu videonya. Ya, baca langsung di situ aja nggak apa-apa. Oke, lanjut. Oke, satunya. Ya, sip. Ya, perhatikan pola yang A dulu. 5, 10, 15, 20. Kira-kira lompat berapa? Tambah berapa setiap langkah? 5, ya. Setelah 20 tambah 5 berapa? 25. Tambah 5 lagi 30. Yang B 1, 2, terus 4, terus 8, terus 16. Kira-kira polanya apa? Apa polanya? Ditambah. 2. Oke.
2 4, 4 tambah 4 8, 16 tambah 16 32, 32 tambah 32 64, atau dikalikan juga bisa. Semuanya dikalikan 2, 1 kali 2 2, 2 kemudian dikalikan 2 4, 4 kali 2 8, 16 kali 2 32, 32 kali 2 64, sama saja. Yang C 100, 90, 80, 70, terus 60, terus 50. Itu kira-kira diapakan? Dikurangi. Kurangi berapa? 10. Sip, lanjut kesimpulannya. Berdasarkan data yang representatif, maka kegiatan tersebut termasuk dalam prinsip berbagai rekomendasi, bukan prinsip rekomendasi yang sudah dicatat. Prinsip pengenalan data adalah data yang kita analisis menerapkan pola yang teratur. Sip, polanya teratur. Beri tepuk tangan untuk kelompok beri tepuk salut untuk kelompok 2. Tepuk salut. Jempol. Salut. Silakan duduk. Dari kelompok 2 itu tentang pola. Tadi disebutkan kalau pola itu teratur. Betul ya, polanya teratur. Lanjut kelompok 3 maju. Mempresentasikan Menunjukkan kelompok sandi naskah naskah sampai lengkap. Seorang anak akan berangkat ke sekolah. Sebelum berangkat, Rasulullah siap melakukan aktivitas pagi dari mulai bangun tidur. Amatilah gambar di bawah ini. Kegiatan yang penting mandi, menyisir rambut, sarapan, berpamitan. Kegiatan yang dapat diabaikan bermain mobil-mobilan, menonton TV, bermain kucing, bermain game atau main. Perhatikan deretan angka berikut 5, 4. Sebelum itu ini dulu. Coba dari kelompok 3 yang gambar pertama apa itu? Berpamitan, berarti tidak penting. Yang kedua bermain HP, berarti tidak? Tidak. Selanjutnya apa itu? Mandi, berarti tidak? Penting. Selanjutnya bermain kucing, berarti tidak? Tidak. Apakah akan dibawa ke sekolah? Yang selanjutnya menonton televisi, berarti tidak? Tidak. Yang selanjutnya sarapan, berarti tidak? Selanjutnya itu laki-laki pakai pink, berarti tidak? Penting. Sisiran, kalian sisiran nggak di rumah? Selanjutnya mengenakan sepatu, berarti tidak? Penting. Selanjutnya bermain mobil-mobilan, berarti tidak? Oke, lanjut. Tugas A, bulat tanya apa benar dan tuliskan dalam bulat nomor ini. Benar, 50, 60, 66, dan 18. 66 ya, bukan 66 ya. Oke, dari kelompok 3 itu menyebutkan benarnya 50. Terus nah, dilingkari Mas. Masalah dilingkari ya. Ini dilingkari. Angkanya itu dilingkari yang atas. Apa saja tadi? 50. Terus 60, 66, 18. Oke, dari kelompok lainnya apakah ada yang masih terlewatkan? Apa? 42 dan 48 dikali 42 itu termasuk genap, 48 juga termasuk genap. Oke, selanjutnya bagian yang melingkari Nadia. Kayak ya, lanjut. Yang berikutnya ya. Disebutkan, Sandi menyebutkan yang B itu
lebih dari 40? Apa dulu disebutkan jawabannya? 42 60 48 55. Ada lagi yang belum? 60. Nah, ini kali itu. Ya, sip. Oke. Jadi itu memilah hal-hal yang sesuai dengan keinginan, yang sesuai dengan perintah dipilah, yang tidak perlu dibuang saja. Oke, kesimpulannya. Berdasarkan data yang sudah kamu analisis, maka kegiatan tersebut termasuk dalam prinsip berpikir komputasi. Tunjukkan prinsip berpikir komputasi yang sudah dilakukan di atas. Abstraksi karena memilih hal-hal yang penting. Oke, menyebutkan abstraksi prinsipnya karena menyebutkan memilih hal-hal yang paling penting. Sip. Beri tepuk salut, jempol, salut. Oke, silakan duduk. Kelompok terakhir. Oke, harus paling bagus nih. Yo, harus paling semangat. Maju ke depan. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan algoritma. Nama anggota kelompok Lampu, Tutul, Sate, Bela, Satu. Tujuan mengisi langkah-langkah dilakukan untuk menyelesaikan tugas. Bayangkan kalian ingin membuat minuman teh hangat. Tuliskan langkah-langkah membuat teh hangat dengan urutan yang benar. Siapkan air panas dan teh. Lalu masukkan teh ke dalam gelas dan masukkan air panas secukupnya. Lalu tambahkan gula dan diaduk. Jelaskan apa yang terjadi jika urutannya salah. Jika urutan itu kebalik, teh tidak akan jadi. Nanti membeli 3 kantong beras. Setiap kantong berisi 3 ke 4 kilogram. Bentar, dari ini dulu. Langkah-langkah yang dituliskan tadi yang pertama apa? Yang teh? Siapkan air panas dulu. Kemudian yang kedua, siapkan teh. Kemudian ketiga, Lalu masukkan teh ke dalam tehnya dimasukkan ke dalam gelas. Terus dan masukkan air panas. masukkan air panas. Terus Lalu tambahkan gula. Terus diaduk. Oke, apakah urutan itu sudah benar? Sudah. Sip. Terus jelaskan apa yang terjadi jika urutannya salah. Misalnya yang diaduk itu di depan dulu. Kalian mengaduk gelas tapi belum ada airnya. Apakah itu akan berguna? Tidak. Terus kalian apa jawabannya? Jelaskan apa yang terjadi jika urutannya salah. Jika urutan itu kembali, teh tidak akan jadi. Ya, tehnya tidak akan jadi. Sip. Lanjut. Nah, yang ini dituliskan, Mas. Tuh. Oke, ya. Tuliskan di papan tulis langkah-langkah mengerjakannya. Sudah. Oh, yang ini. Yuk. Oh. Oke, perhatikan langkah-langkahnya dari kelompok 4 itu tiga kantong beras itu nanti dikali 3/4, oke ya? Ya perhatikan, 3 itu nanti dikali 3 dibagi per 4. 3 kali 3 berapa? 9/4. Kemudian diapakan? Dibagi akan menjadi pecahan campuran. 9 dibagi 4. 2 kali 4 8 dikurangi 9 kali 8 1 hasilnya 2 1/4. Oke, itu juga harus langkah-langkahnya harus urut.
Jangan sampai kalian menyederhanakan dulu, tapi perkaliannya belum dikalikan, gitu misalnya. Dijadikan campuran dulu masuk ke air, kemudian dikalikan. Itu kan kebalik. Kalau kebalik tidak akan jadi, gitu ya. Hasilnya tidak akan jadi. Oke, kesimpulannya? Berdasarkan data yang sudah kamu analisis, maka kegiatan tersebut termasuk dalam prinsip berpikir komputasi. Contohkan prinsip berpikir komputasi yang sudah dilakukan di atas. Prinsip algoritma karena langkah-langkahnya harus sulit. Sip, ya. Berarti prinsipnya prinsip algoritma karena langkah-langkahnya harus urut. Oke, beri tepuk salut, tepuk salut. Jempol-jempol, jempol-jempol. Salut, silakan kembali. Baik. Oke, materi kita sudah selesai. Kita simpulkan bahwa prinsip komputasional itu ada 4. Apa saja? Dekomposisi. Dekomposisi itu apa? Memecahkan hal yang besar menjadi hal yang kecil-kecil. Kemudian yang kedua, pengenalan pola. Pola itu harus bagaimana? Teratur. Yang ketiga, abstraksi. Apa itu abstraksi? Memilih hal-hal yang penting. Yang keempat, algoritma. Algoritma itu apa? Mengurutkan langkah-langkah dengan urut, ya, membuat langkah-langkah menjadi urut, gitu ya. Itu algoritma. Itu kesimpulannya ada 4 prinsip ya. Nah, itu prinsip-prinsip itu yang dilakukan oleh komputer. Tuh, komputasi itu seperti itu. Adakah pertanyaan? Silakan, pertanyaan. Oke, kalau tidak ada, kita akan ke evaluasi, ya. Dikerjakan sendiri-sendiri evaluasinya, nanti ada 10 soal dikerjakan sendiri-sendiri ya, tidak boleh ada yang mencontek. Ya, agak jauh ya. Jauh. Ya, dikerjakan. Ditukarkan dalam satu kelompok itu. Yang penting tidak membawa punya sendiri. Baik, nomor 1 sudah dipakai, ya. Nomor 1, ketika membuat minuman lemon tea, Sari menuliskan langkah-langkah. Siapkan bahan, peras lemon, tambahkan air hangat, lalu aduk. Ia sedang menerapkan prinsip algoritma. B, langkah-langkah algoritma. Nomor 2, Tony membagi tugas kelompok menjadi bagian. Ada membuat poster, ada yang menyiapkan bahan, ada yang mempresentasikan hasil. Prinsip yang digunakan adalah dekomposisi, ya, dari yang besar menjadi yang kecil-kecil. Yang ketiga, Lali menyadari bahwa setiap hari Jumat dan Senin ia memakai sepatu olahraga karena ada pelajaran PJOK. Hal ini menunjukkan pengenalan pola. Bebek. Nomor 4, Vira membuat daftar penting yang harus dibawa saat pergi keluar kota. Ada pakaian, obat-obatan, dan uang saku. Ia tidak menulis hal-hal yang tidak penting. Yang ia lakukan adalah prinsip abstraksi. B,
Nomor 5 adalah membuat kerajinan tangan. Jadi membagi proses menjadi beberapa bagian. Ada menggambar pola, memotong bahan, lalu menempel. Ini adalah contoh dari dekomposisi. D menjadi beberapa bagian kecil-kecil. 6. Lina mencatat bahwa setiap kali ia belajar malam hari, hasil ujiannya meningkat. Maka ia memilih terus belajar di malam hari. Ini menunjukkan prinsip pengenalan pola. Kan dia sudah tahu polanya, kemudian dia harus belajar. Nomor 7, ketika akan memasak nasi goreng, Raka mengikuti urutan, menulis bumbu, memasukkan nasi, mengaduk dan menyajikan. Prinsip yang digunakan adalah menulis bumbu, memasukkan nasi. Itu urut tuh. Algoritma D. Nomor 8 adalah menulis cerita pendek, tidak hanya menuliskan tokoh dan alur penting, tidak mencantumkan warna pakaian. Ini yang dinamakan prinsip abstraksi C. 9. Benny memisahkan kegiatan tiket kelas ke dalam bagian, menyapu, mengelap, merapikan kursi. Benny sudah menggunakan prinsip dekomposisi D. 10. Terakhir, Sela mencatat bahwa setiap 2 hari sekali tanaman harus disiram, maka ia membuat jadwal penyiraman. Ini menunjukkan pola, pengenalan pola. Betulnya ditulis benar berapa? B sampai dengan berapa? Nah, apa saja tadi? Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Apakah ada yang masih dibingungkan? Tidak. Baik. Apakah pelajarannya menyenangkan hari ini? Menyenangkan. Ya. Oke. Pembelajaran hari ini cukup tentang prinsip komputasional. Pak Arif, kalau misalnya ada salah, Pak Arif minta maaf sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa.